Dan kalau tidak dilaksanakan, Bu Sri Mulyani sebaiknya mundur saja, karena kacau sekali ya. Negara ini udah hampir jatuh ya. Ya, kita sarankan dengan Bu Sri Mulyani, ibu yang kita sayangin dulu ya, untuk segera mundur. Ibu Sri Mulyani akan jadi pahlawan kalau sekarang dia mundur. Kalau sarannya untuk mendobrak ya, mengobrak-abrik Danantara tidak diterima oleh Presiden Prabowo, dan sarannya untuk membuat Pertamina menjadi terbuka dan efisien sehingga dapat menghemat uang negara ratusan triliun juga tidak diterima oleh Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mas Umi. Saya Al-Mizanul Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, keadaan kita genting, kacau sekali negara kita ini. Berbagai masalah muncul. Ini masalah revisi Undang-Undang TNI yang dilaksanakan secara tidak sah ya, sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, dan juga dilakukan secara diam-diam di hotel mewah yang terakhir. Dan sebelumnya kita masih ingat ya, itu masalah Pertamina, inefisiensi, korupsi di Pertamina. Dan kemudian lagi ya, yang dalam waktu yang bersamaan itu gagasan untuk mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara. Kedua-duanya ini sangat buruk dan mempengaruhi keuangan negara. Dan anehnya ya, Sri Mulyani nggak bersuara. Suara-suara akademisi, suara publik sedemikian hingar-bingarnya masalah Pertamina Danantara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani diam. Nah, untuk membahasnya kita sudah hadir di studio kita narasumber yang tidak asing lagi di kita, di pemirsa, yaitu Profesor Dr. Chandra Amirullah, alumni Harvard University, kemudian University of Southern California, Los Angeles, pernah menjadi dosen di Malaysia, dan juga pernah menjadi bekerja di perwakilan Bank Dunia di Washington DC, dan terakhir sama seperti saya pensiunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini keadaan kita yang demikian buruk ini ya, keadaannya indeks harga saham gabungan anjlok, rupiah terus anjlok, tapi belum ada sinyal-sinyal dari pemerintah untuk mengatasi keadaan ini, terutama untuk menyelesaikan masalah Pertamina dan masalah Danantara ini. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersuara. Gimana Pak kita menanggapinya? Ya, memang kalau kita melihat perkembangan ekonomi akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan ya, karena semua indikator ekonomi itu tidak baik. Iya. Dalam keadaan jelek. Oke. Mulai dari angka pertumbuhan, angka penerimaan pajak, kemudian indeks harga saham, indeks IHSG, indeks harga saham gabungan, kurs rupiah, kemudian deflasi. Jadi ini menimbulkan tanda tanya. Ini bagaimana keadaan ekonomi kita saat ini? Nah, jadi kita pagi ini mendengar bahwa indeks harga di pasar modal kita anjlok. Itu apa artinya Pak? 6%. Berarti bahwa kepercayaan pasar itu mulai berkurang terhadap pemerintah ya. Jadi apakah keadaan ekonomi kita ini akan cerah atau makin gelap, itu kelihatannya semakin gelap. Karena dari semua indikator ekonomi itu tidak ada yang baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berhati-hati menyikapi. Betul. Harus
memberikan kepercayaan pada pasar, ke optimisme, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro pasar. Iya, betul. Jangan yang menimbulkan ketidakpastian. Iya. Termasuk tadi yang disebut dengan Danantara, kemudian mengapa penerimaan pajak turun, kemudian bagaimana belanja negara yang selama ini dipangkas akan dikemanakan. Kita tahu bahwa akan dipakai untuk Danantara dan kemudian untuk MBG. Makan bergizi gratis. Untuk Danantara itu 100 triliun atau 200 triliun itu akan digunakan untuk modal kerja Danantara. Dan berarti ini mengurangi penerimaan APBN yang berasal dari dividen selama ini. Nah, ini kan akan memberatkan defisit, atau akan menambah hutang. Kita tidak bisa menggali dari pajak atau penerimaan. Nah, ini kan akan menambah beban fiskal. Jadi space kita akan berkurang. Nah, kemudian juga dari pajak itu, kenapa penerimaan pajak 2 bulan ini turun? Ini tidak dijelaskan secara rinci apa alasannya. Apakah karena harga komoditas ekspor kita yang turun, apakah karena daya ekonomi yang turun, aktivitas ekonomi menurun sehingga pajak menurun, atau karena masalah administrasi, misalnya Cortex yang ternyata tidak seperti yang diharapkan kerjanya. Nah, ini semua menimbulkan ketidakpastian pasar gitu. Nah, kemudian adanya rumor bahwa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan akan mundur. Ini juga tidak dijelaskan secara rinci. Pasar. Misalnya Ibu Sri Mulyani sendiri yang mengatakan saya mau mundur atau enggak. Itu harus tegas kan. Karena orang menduga-duga yang bilang akan mundur atau tidak. Nah, ini tadi kita baru mendengar bahwa dari istana itu juru bicara istana mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak akan mundur. Tapi ini masih memberikan kan betul. Kalau Sri Mulyani sendiri tadi bilang begitu. Itu. Dan ini juga kalau kita perhatikan ini Danantara memang direncanakan dapat uang dari APBN, dari efisiensi dan lain-lain. Tapi kan kalau mekanisme APBN itu harus melalui revisi APBN kan, dan ini belum dilaksanakan Dan ini genting sekali keburukan Danantara itu dari berbagai angle Kalau kita lihat banyak analisa, banyak diskusi dari segi pembentukannya, dari segi nepotismenya, dari segi ketidaklayakan untuk mengelola, untuk membuat super holding ini dan lain-lain, ini akan sangat mengancam keuangan negara. Dan di lain pihak kalau kita lihat di Pertamina Pertamina itu pemborosannya demikian besar 100 triliun lebih, dan untuk mengatasinya kan gampang itu dilaksanakan e-katalog dan lain-lain. Masalahnya sekarang pasar belum mendengar itu apakah pemerintah itu akan membuat Pertamina ini menjadi efisien, jadi bukan nangkap yang 9 orang, tapi mengadakan perubahan mendasar sehingga kong kali kong dalam penjualan dan pembelian minyak itu tidak terjadi lagi. Pasar belum menangkap, dan kita juga belum mendengar tekadnya, dan juga kita belum mendengar kepastian apakah Danantara ini akan dilaksanakan. Nah, yang ini kalau menurut saya Pak Chandra, Ibu Sri Mulyani harus bersuara keras Danantara ini harus dihentikan Pertamina harus diefisienkan. Kalau Ibu Sri Mulyani nggak bersuara, keadaannya akan kacau. Dan sebaiknya memang Bu Sri Mulyani mundur saja kalau keadaannya yang seperti ini Danantara tetap dilanjutkan, efisiensi Pertamina tidak dilaksanakan, Ibu Sri Mulyani kan bertanggung jawab atas keuangan negara. Keadaan ini akan kacau, akan terjadi revolusi sebentar lagi. Sebaiknya Ibu Sri Mulyani ini sebagai shock terapi kepada Presiden Prabowo untuk segera mengundurkan diri. Kalau yang dua itu tadi dua forum itu yang penting sekali, masalah Danantara dan Pertamina itu
usulan dari Bu Sri Mulyani tidak diterima oleh Presiden Prabowo. Gimana itu Pak? Kira-kira? Ya, isu bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri kan sudah lama kita dengar ya. Iya, iya. Mulai waktu ada ide daripada Presiden Prabowo untuk membentuk badan penerimaan pajak. Iya, iya. Atau badan penerimaan negara. Iya, oke. Nah, di situ kita dengar bahwa Sri Mulyani tidak setuju atas ide pembentukan badan penerimaan negara itu. Iya. Sehingga Presiden Prabowo mengalah. Sehingga Sri Mulyani tidak jadi mundur. Oke. Ya, itu ya salah satu rumor yang kita dengar. Tapi Sri Mulyani tidak menegaskan hal itu. Apakah itu memang betul atau tidak? Masih diam-diam saja. Kan? Nah sekarang ini Danantara. Kita tahu bahwa kan aset-aset BUMN itu kan tadinya kan milik Departemen Keuangan. Sebelum pembentukan Kementerian BUMN itu semua itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Betul. Nah, jadi kemudian waktu Kementerian BUMN mengelolanya itu kan sebenarnya aset itu masih milik Departemen Keuangan atau milik negara yang dicatat oleh Departemen Keuangan, walaupun dia sebagai kekayaan yang terpisah. Kekayaan negara yang terpisah. Ya. Tapi tetap uang negara itu. Uang negara. Nah sekarang dengan pembentukan Danantara ini, di mana ini kita tidak jelas ini apakah ini perusahaan BUMN atau perusahaan swasta. Karena yang nominasinya adalah orang-orang swasta, bukannya dari Kementerian BUMN. Tetapi juga tidak bisa diperiksa oleh BPK atau siapapun ya, kecuali atas perintah DPR. Jadi ini akan menyulitkan. Soalnya kalau menurut ketentuan undang-undang yang lama, kalau 50% modal suatu badan usaha itu dimiliki oleh negara, harta negara, itu namanya BUMN. Kalau ini udah 100%. Ya. Nah, ini janggal sekali ya. Ini kan kalau memang semua menjadi milik negara, modalnya milik negara, artinya mayoritas nantinya milik negara, berarti harus diperiksa oleh BPK. Iya, harus itu kacau. Atau mungkin BPKP dan sebagainya. Jangan diperiksa kalau misalnya ada dari DPR ya. Kan harus rutin ya. Diawasi. Yang sebaiknya lagi seperti yang kita telah kemukakan sebelumnya, diawasi oleh independent auditor. Betul. Itu kita sebutkan sebagai Pricewaterhouse. Nah itu harusnya yang memeriksa Danantara ini betul-betul yang objektif ya, independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kalau kita kan tahu bahwa BPK selama ini kan walaupun mereka sudah berjalan, ternyata masih banyak kekurang cermatan ya. Jadi kebocoran dan sebagainya. Nanti ini masih harus dipersempurnakan lagi pada BPK dan sebagainya. Tim dari luar yang bukannya tim dari pemerintah itu biasanya lebih jauh lebih objektif ya, lebih pengawasan. Betul. Nah, ini seharusnya Menteri Sri Mulyani juga menyarankan. Karena ini kan menyangkut uang negara. Dia sebagai bendahara negara itu seharusnya concern. Kemungkinan harta-harta BUMN ini akan hilang atau tergadai, sehingga kita akan kehilangan aset-aset bumi yang selama ini kita hargai. Dan juga BUMN itu kan mempunyai misi sosial ya, untuk karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau misalnya BUMN ini bisa bangkrut, kan kita tidak ada lagi modal untuk membangun BUMN yang memperhatikan kehidupan rakyat banyak seperti PLN ya. Bukannya hanya mencari untung, tapi juga menyediakan energi atau listrik yang murah yang bisa dicapai masyarakat. Betul. Saya sepakat lagi dengan Pak Chandra bahwa bisnis model Danantara ini kalau mau dilanjutkan harus dirombak, dan ini harus diusulkan oleh Bu Sri Mulyani dengan ketegasan bahwa kalau saran Bu Sri ini tidak dilanjutkan, dia sebaiknya mundur aja. Hal yang sama untuk Pertamina, saya kira. Bu Sri juga harus bersuara keras, karena ini menyangkut uang yang sangat banyak. Ya. Jadi kalau ini tidak diselesaikan, akan merusak sendi-sendi negara. Karena orang akan berpendapat, Pertamina yang boros uang ratusan triliun aja nggak diapa-apain, nggak diperbaiki.
Jadi kalau orang pajak nanti ya macam-macam, saya hanya beberapa miliar. Yang orang sana, orang Pemda, saya hanya berapa miliar. Enggak apa-apa. Pertamina yang jelas-jelas itu, ya pemborosannya, korupsinya ratusan miliar itu juga nggak diperbaiki. Ini sangat merusak sendi-sendi negara. Dan orang yang bisa memastikan ya untuk perbaikan Pertamina dan masalah Danantara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia harus keras menyatakan bahwa yang Danantara bisnis prosesnya harus diperbaiki, kemudian masalah perdagangan luar negeri Pertamina, impor, ekspor dan impornya harus dibuat efisien ya, yang jelas. Dan kalau tidak dilaksanakan, Bu Sri Mulyani sebaiknya mundur saja, karena kacau sekali ya. Negara ini udah hampir jatuh ya. Ya kita sarankan dengan Bu Sri Mulyani, ibu yang kita sayangi dulu ya, untuk segera mundur. Ibu Sri Mulyani akan jadi pahlawan kalau sekarang dia mundur. Kalau sarannya untuk mendobrak ya, mengobrak-abrik Danantara tidak diterima oleh Presiden Prabowo, dan sarannya untuk membuat Pertamina menjadi terbuka dan efisien sehingga dapat menghemat uang negara ratusan triliun juga tidak diterima oleh Presiden Prabowo, sebaiknya dia mengundurin diri daripada dia ikut hancur, namanya tercoreng. Demikian ya Pak. Ya oke. Saya kira demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.